شرفنا بقدوم هذا الشهر المبارك أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا مولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات وخير البريات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. Yang kita muliakan para asatid, para hujjaj, para orang tua, bil khusus ketua Masjid Jami' Nurul Madinah Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Madinah bin Haji Buang dan keluarga besar almarhum Bapak Haji Madali bin Haji Buang, anak menantu serta cucu. Yang kita muliakan imam solat tarawih kita Al-Mukarram Ustaz Murzuki, Al-Ustaz Firman, serta Bapak Sakir, Bapak Haji Niman, Bapak Haji Slamet Toh dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak terasa kita telah masuki tanggal 15 di bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Kita telah melaksanakan puasa yang 14. Begitu indah bulan Ramadan, begitu sejuk di hati kita, begitu tentram, begitu dekat hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bertambah keyakinan dan iman dan tauhid dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan yang sangat agung, bulan yang penuh mulia ada di tengah-tengah kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa sufiyatis sayatin fihi lailatul qadar khairum min alfi syahr." Rawi Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang berkah ada di tengah-tengah kita. Saking berkahnya ini bulan Ramadan, manusia kembali fitrah kesucian yang Allah berikan kepada kita dalam 1 tahun hanya di bulan Ramadan. Allah tidak memberikan kemuliaan bulan Ramadan ini kepada Nabi dan Rasul serta umatnya kecuali junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia kedudukan Nabi di sisi Allah, begitu mulia seluruh umatnya mendapatkan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Dibuka pintu-pintu syurga. Kakala masuk datangnya bulan Ramadan, manusia kembali jatah dirinya, mensucikan dirinya kembali dalam tuntunan agama. Kemarin-kemarin dia malas untuk datang menuju masjid. Kakala datang bulan Ramadan, alhamdulillah mereka berbondong-bondong datang menuju masjid, diajak istri, anak dan cucunya untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Gak biasanya Al-Quran dilihat, gak biasa Quran ditengok, gak biasa Quran dibaca dan dipegang. Kakala datang bulan Ramadan, alhamdulillah Quran selalu kita pegang, Quran selalu kita baca,
Quran sebagai bacaan kita, sebagai pedoman hidup kita, membawa ketentraman hati kita. Sebab Al-Quran adalah cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran kita, mengajak seseorang untuk memberikan kemudahan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahdah. Maka bulan Ramadan bulan yang sangat agung, gampang dan mudah di dalam berbuat baik. Enggak biasa orang-orang santunan kakalateng bulan Ramadan, banyak gak santunan? Banyak banget yang santunan. Sehingga RT RW pengurus masjid kebingungan. Kenapa? Yang disantunin jatah janda dan anak yatim, kakala masuk bulan Ramadan janda kehabisan. Karena RT nyantunin, RW nyantunin, kehabisan nyari janda. Saking berkahnya, saking berkahnya. Makanya Masjid Nurul Madinah Ji, sekali-kali Ji bikin santunan para duda, kumpulin sekelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, santunan para duda di Masjid Nurul Madinah, termasuk pada jomblo-jomblo yang belum nikah, yang umur 40 lebih, namanya jomblo rapuk, santunan biar dihiasin. Duda bu pengen bu beli baju, duda bu pengen pakai sepatu bata, enggak bu? Supaya nyintrik dilihat biar bagus nanti di hari kemenangan, rapi kali aja ada yang lirik. Betul? Betul. Santunin. Makanya bulan yang penuh berkah, alhamdulillah. Kakala masuk bulan Ramadan, alhamdulillah, menjelang maghrib tadi masjid sepi. Kira-kira setengah 6 dah. Ramai gak? Banyak tamu-tamu datangan untuk mengais yang namanya buka puasa yang disiapkan oleh panitia di masjid dan musola. Maka Masjid Nurul Madinah, Masya Allah, apa aja tadi ada, dari kolak, es buah, buah-buahan, apalagi apa? Gorengan, nasi bok, padang, padang apa tuh? Padang sederhana Kebayoran, bayangin aja, enak banget. Nanti habis sholat tarawih ada lagi tuh disiapin itu. Makanya nggak ngaji di sini rugi dah. Tuh ulang tahun ketua kita Ustadz Haji Madinah, alhamdulillah nyiapin kayak gini. Makanya saya doain jamaah saya bukan panjang umur saja, hidupnya berkah, panjang umur, banyak rezeki, biar jadi orang kaya. Kalau jadi ustadz jangan dah, kalau ustadz kebanyakan nanti pada berantem, pada ribut. Saya doain gak jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya kan enak, tinggal nunjuk doang. Bikin acara maulid tinggal nunjuk doang jadi. Bikin Isra Mi'raj tinggal nunjuk doang jadi. Bikin santunan tinggal nunjuk doang jadi. Bikin acara buka puasa dalam 1 bulan sekali tunjuk tuh orang kaya jadi. Alhamdulillah. Makanya kalau Masjid Nurul Madinah ini pakai perkosa dicekek Haji Madali, orang warisan banyak bener dikasih. Bener gak? Gue tahu Haji Madali orangnya baik banget. Siapa yang kagak kenal? Bendahara Kuhab DKI Jakarta. Para kiai, para habaib pada kenal bahwa Haji Madali. Setiap pengajian di Kuitang, pengajian Sabtu di Asar di Babib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Al-Segab, kemudian kuliah subuh Rabu atau Sabtu ke Curahan Cilandak, ataupun kuliah subuh Minggu, itu di kantongnya selalu bawa duit, selalu bawa duit. Nggak boleh ngelihat orang pakai sorban digemelin aja. Makanya kalau ketemu Haji Madali termasuk anaknya, orang pakai sorban dibagi duit aja sama dia.
Kebaikan. Bukan kebaikan, memang duitnya udah luber. Terlalu banyak duitnya. Makanya berkah anak-anaknya. Tuh, anak-anaknya berkah semuanya. Cucunya banyak yang jadi dokter. Alhamdulillah. Doain ya Haji Madani nih. Mau jadi caleg DPD. Pilih tuh dia sebagai calon kita pendamping daerah DKI, pilih tuh dia. Karena orangnya lurus, orang yang baik, ngikutin langkah bapaknya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fatir ayat 39, innal lajatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mereka mendirikan salat, menginfakkan sebagian hartanya baik secara terang-terangan maupun rahasia, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan suatu perdagangan yang tidak akan rugi. Liyafiyahum hujurahum, Allah akan menyempurnakan ganjaran pahalanya. Wa yaziduhum min fadlih, dan Allah akan tambahkan dari anugerah yang Allah akan berikan. Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun dan lagi maha bersyukur. Orang yang membaca kitab Allah, apalagi di dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, undila fihil Quran, yang telah diturunkan Allah Ta'ala Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinati minal huda, sebagai petunjuk bagi kita, pedoman hidup bagi mereka yang mencari kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Maka bacalah Al-Quran, amalkan isi Al-Quran, jalan seiring perjalanan kita di alamud dunia ini sesuai dengan Quran. Wa qamus shalah, mereka mendirikan salat, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Ta'ala sirran wala niyatan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mereka itulah yang mengharap suatu perdagangan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka bulan Ramadan bulan yang berkah. Wa ughliqatin nar, dikunci pintu-pintu neraka. Makanya orang kakala masuk bulan Ramadan, mereka enggan untuk melakukan perbuatan dosa. Mereka menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat karena datangnya bulan Ramadan. Tanamkan niat dan kesabaran semata-mata menjalankan ibadah puasa, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan solat berjamaah, melaksanakan solat tarawih, bangun di waktu malam, ayat demi ayat yang kita baca, tahmid dan zikir. Kita besarkan agungan asma Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua tangan kita agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulan yang sangat agung. Disempit perbuatan-perbuatan maksiat mata, telinga, tangan dan kaki dijaga Allah Ta'ala bagi orang yang beriman dan bertakwa di bulan Ramadan. Maka di masjid, di musolah, di rumah terdengar bacaan Al-Quran. Gampang dan mudah untuk memegang dan membaca Al-Quran, bulan yang sangat agung. Dan jarang orang melakukan maksiat di bulan Ramadan. Makanya acara nantenan di bulan Ramadan ada gak kira-kira? Itu dangdutan biasanya di Jagakarsa, di mana-mana ada, termasuk di Cilandak. Bulan Ramadan tutup gak? Pulang kampung artisnya, pulang mudik, kembali fitrah tuh perempuannya pada pakai kerudung, pakai mukena, pada ke masjid. Alhamdulillah. Tukang gendang, tukang gitar, main seruling, semua lari ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kakala Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril
Dan malaikat Jibril menceritakan kehebatan 4 orang dari kaum Bani Israel, termasuk Yusha bin Nun dan Nabiullah Zakaria. Mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dalam melaksanakan ibadah solat selama 1000 bulan lamanya. Mereka melaksanakan paginya melaksanakan ibadah puasa selama 1000 bulan lamanya. 1000 bulan itu adalah 83 tahun 3 bulan 33 hari. Pajaban Nabi SAW, Nabi merasa heran. Kemudian para sahabat kakala mendengar apa yang diceritakan oleh Nabi, semua sahabat pada bengong heran, begitu hebatnya kaum Bani Israel. Pas saja ada Nabi SAW pabaka fi sujud. Kemudian Nabi sujud, kemudian Nabi menangis. Sahabat yang di belakang kemudian mereka ngikut sujud bersama Nabi SAW. Kemudian sahabat pada nangis. Hatta yataljaljalu arsu, sehingga guncang arsy Rahman. Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibrilu indil ila Muhammadin is'alhu lima baka fi sujud. Wahai Jibril, tolonglah engkau kalamu dunia, tanyalah kepada Habibullah Nabi Muhammad SAW, kenapa beliau sujud dan menangis. Malaikat Jibril mendekati Nabi dan menanyakan, ya Muhammad, lima bakaita fi sujudik. Ya Habibullah, ya Muhammad, kenapa engkau menangis di dalam sujudmu? Ada apa gerangan sehingga Allah memerintahkanku untuk bertanya kepada engkau? Nabi mengatakan, ya Jibril, Rabbi a'lamu bidzalik. Wahai Jibril, sungguhnya Allah Tuhanku Maha mengetahui maksud dan tujuanku ketika aku sujud dan aku menangis. Kemudian Nabi berdoa di dalam sujudnya, ya Rabbi, inna ja'alta ummati aqalluha a'maran wa aqalluha a'malan waj'al ummati khairul umam. Ya Allah, engkau telah menjadikan umatku paling sedikit amalnya dan singkat umurnya tinggal di dunia, tapi jadikanlah ya Rabb umatku umat yang sangat istimewa nanti dibangkitkan yaumul qiyamah. Jadi Nabi tahu umatnya kalau beribadah sedikit malas, kalau mengeluarkan zakat, infak, sedekah sedikit pelit. Tuh Nabi tahu umatnya. Umatnya banyak dosa tapi mengharap rahmat dan ampunan Allah, mereka pengen masuk surga. Tuh umat Nabi. Kita ini kalau baca Quran, Masya Allah, baru 2 lembar aja udah nguap mulu, mate belair dah. Betul gak? Tuh, coba kalau lihat bola, Masya Allah, sampai jam 4 kuat tuh mata. Tuh umat Nabi, umat Nabi. Kita sedikit pelit, pelit. Kalau ibu, kalau punya laki pelit, bu, musibah, bu. Kalau punya laki pelit, masalah musibah, bu. Punya laki pelit mah, udah kita laki mau lebaran, tetangga udah punya apa? Kue, baju udah pada dibeli, uang bakal bagi tetangga, kemudian ponakan udah disiapin. Ini mah kagak. Tuh malam takbiran nangis saja di pojokan. Tetangganya nanya, kenapa Pok kok nangis banget? Gimana gue nggak nangis nih lebaran? Tuh laki nggak ada pikirannya. Orang-orang pada ke Tanah Abang, orang-orang ke pasar Minggu. Nih gue mah kagak, boleh Tanah Abang, pasar Minggu, pasar Mester, ke Indomaret ya kagak. Ibu, Masya Allah, ini Nabi ajwa jenas, paling dermawannya manusia. Kalau kita kurang dermawan kepada diri kita, seenggak-enggaknya ame istri anak kita. Jangan pelit banget. Kalau pelit, orang nggak bakalan deket ame kita, jauh. Tahu orang pelit? Habis ngopi tuh, tanda absir ila habibi Muhammad. Wahai Jibril, kabarkanlah gembira kepada Muhammad. Allah menurunkan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah turunkan tu, sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang begitu mulia. Tahukah kamu malam yang mulia itu? Malam yang mulia itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Kalau kita umur 70 tahun, setiap tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kita salat tarawih ni malam, umpama malam Lailatul Qadar, sama seperti kita beribadah selama 83 tahun 33 hari. Alhamdulillah, ini kemampatan kita. Maka doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Umur kita singkat, hidup di dunia, amal kita cuman sedikit, tapi dilimpahkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetapkan iman Islam kita, Allah sempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga datang pada hari raya Id kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufik wal hidayah biridha wal inafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.